Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, Bu Guru harap semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sudah siap untuk menerima materi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran IPS tentang kondisi sosial budaya masyarakat ASEAN. Apakah kalian sudah siap? Nah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan membaca basmalah tadi, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan untuk anak-anak memahami materi yang akan Bu Guru sampaikan. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang sejarah berdirinya ASEAN. Adakah dari kalian yang sudah mengetahui apa itu ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nations. ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, apakah kalian tahu di mana dan kapan ASEAN didirikan? ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dalam Deklarasi Bangkok. Organisasi ASEAN didirikan oleh 5 negara. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua ada Malaysia, ketiga ada Filipina, yang keempat ada Singapura, dan yang kelima ada Thailand. Deklarasi Bangkok dihadiri oleh 5 menteri luar negeri dari 5 negara. Siapa sajakah mereka? Inilah gambar-gambar dari 5 menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama ada Abdul Malik dari Indonesia, yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga ada Narkisa Ramos dari Filipina, yang keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang terakhir ada Tanat Koman dari Thailand. Nah, ada berapakah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN? Saat ini ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara mana sajakah mereka? Yang pertama ada 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand, yang tergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Pada tanggal 28 Juli 1995, Vietnam bergabung ke ASEAN. Disusul oleh 2 negara, yaitu Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan negara yang terakhir masuk ke dalam anggota ASEAN yaitu Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang sejarah ASEAN? Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Brunei Darussalam terdiri dari 2 kata, yaitu Brunei dan Darussalam. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang ala Batatar, seseorang yang pertama kali menemukan kota ini. Kata Darussalam memiliki arti kota yang damai atau rumah kenyamanan. Budaya-budaya dalam Brunei Darussalam yang pertama yaitu di negara ini dalam percakapan menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk sesuatu memiliki makna bahwa perilaku tersebut dianggap kasar. Secara tradisional, masyarakat Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu ketika memasuki rumah orang merupakan kebiasaan masyarakat Brunei Darussalam. Yang kedua yaitu kondisi sosial budaya masyarakat Malaysia. Patung Dewa Merungga di Malaysia merupakan patung yang berukuran 42,7 meter. Patung tersebut terletak di daerah Batu Kafes, Gua
yang terdapat kuil Hindu di luar India. Patung tersebut sangat terkenal dan populer karena didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki sebuah kota bernama Georgetown, kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota tersebut terletak di daerah Penang, Malaysia. Georgetown memiliki beragam jenis budaya Malaysia, gedung-gedung peninggalan Eropa, dan bangunan yang bernuansa Melayu Cina. 3 kaum yang terdapat di negara Malaysia yaitu kaum Cina, Melayu, dan juga India. Musik tradisional Malaysia sangat dipengaruhi oleh beberapa budaya, yaitu budaya Islam, budaya Cina, budaya Indonesia, dan juga budaya India. Yang ketiga yaitu kondisi sosial budaya masyarakat Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan dari budaya Barat dan budaya Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional yaitu bahasa Inggris untuk pengantar pergaulan dan juga perdagangan. Di Filipina sendiri terdapat 8 dialek yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Filipina memiliki sebuah tarian yang bernama tarian tingling, yang merupakan tarian masyarakat Filipina yang menceritakan tentang burung tingling yang berjalan dan melompat menghindari perangkap bambu yang dibuat oleh petani padi. Yang keempat adalah kondisi sosial budaya masyarakat Kamboja. Di Kamboja, banyak terdapat candi-candi yang dibuat dari batu. Banyak terukir di tembok-tembok daerah Kamboja. Di sana, banyak terdapat ukiran dewa-dewa Buddha dan juga Hindu. Tarian Apsara merupakan tarian tradisional negara Kamboja yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Orang-orang suku Khmer banyak menggunakan kalung-kalung yang berbandul Buddha pada kalungnya, yang memiliki tujuan untuk menjaga dari roh-roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan khas dari negara Kamboja yaitu bernama tumisan. Negara yang kelima yaitu Vietnam. Di negara Vietnam terdapat sebuah permainan yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Permainan tersebut dimainkan oleh anak-anak dari Vietnam. Cara bermain permainan tersebut adalah anak yang berada di dalam lingkaran menutup matanya dengan kain dan menangkap serta menyebutkan nama teman. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang bernama Áo Dai dan di sana juga banyak ditemukan caping seperti di Indonesia. Mayoritas penduduk Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal tersebut disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa sejak tahun 1803-1945 dan dinasti tersebut merupakan dinasti terakhir sampai dengan yang berkuasa di Vietnam. Negara yang selanjutnya yaitu Myanmar. Negara Myanmar juga sering disebut sebagai negeri 1000 pagoda karena di sana terdapat banyak kuil-kuil suci agama Buddha. Mayoritas penduduk negara Myanmar adalah orang Tibet. Bahasa yang digunakan di negara Myanmar adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar adalah longyi atau sejenis dengan sarung yang biasa digunakan untuk membelit daerah perut sampai dengan betis. Longyi tidak hanya digunakan untuk pria dewasa, namun juga digunakan oleh wanita dan juga anak-anak. Negara yang selanjutnya yaitu Laos. Nama Laos berhubungan dengan nama penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal tersebut sesuai dengan ajaran agama Buddha. Olahraga tradisional dari negara Laos adalah Katau. Katau adalah sejenis olahraga voli, namun menggunakan kaki untuk memainkannya. Tahun baru, negara Laos disebut dengan Bun Pimay. Pada momen tahun baru tersebut, orang-orang negara Laos membersihkan rumah, memakai pakaian baru, dan membersihkan patung-patung Buddha. Makanan utama dari negara Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan secara langsung. Orang Laos menyebut dirinya sebagai Tuk Khao Niao atau berarti sebagai
anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah merupakan upacara tradisional di Laos. Para biksu mengitari kota dengan membawa bakul kecil dan menerima sedekah dari penduduk sekitar. Negara yang selanjutnya yaitu Singapura. Negara Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion merupakan patung yang berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, dahulunya Singapura merupakan kampung ikan. Singapura sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan juga Eropa. Di Singapura sendiri terdapat 4 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, dan bahasa Melayu. Masyarakat Singapura memiliki kebiasaan untuk bepergian kemanapun dengan jalan kaki. Negara yang ke-9 yaitu Thailand. Negara Thailand adalah negara satu-satunya anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pathet Thai, yang berarti tanah kebebasan. Ramakin merupakan cerita nasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Thailand. Di Thailand, kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, kaki merupakan bagian tubuh yang paling hina karena digunakan untuk menapak tanah. Itulah mengapa bagian kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci dan orang lain. Minuman tradisional dari Thailand adalah teh yang dicampur dengan susu dan rempah-rempah yang dinamakan Thai tea. Nah, bagaimana anak-anak? Kita sudah berkeliling negara-negara tetangga yang menjadi negara ASEAN. Seru bukan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang negara kita, yaitu negara Indonesia. Pasti dari anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan kondisi sosial dan budaya negara Indonesia. Nah, coba sebutkan bagaimana kondisi sosial budaya dari negara kita. Ya, yang pertama, Indonesia memiliki 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Apa sajakah agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia? Coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, agama Islam. Kemudian yang kedua, ada agama Kristen, ada agama Katolik, kemudian ada Buddha, ada Hindu, dan yang keenam ada Konghucu. Mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam. Indonesia memiliki sebuah semboyan. Adakah dari anak-anak yang sudah mengetahui apa itu semboyan bangsa Indonesia? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang sejarah ASEAN dan kondisi sosial budaya masyarakat ASEAN? Bu Guru harap kalian semua sudah paham tentang materi yang Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.